Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi listrik arus arah. Kali ini kita akan lanjutkan materi di hukum Kirchhoff, baik hukum Kirchhoff 1 maupun hukum Kirchhoff 2. Hukum 1 Kirchhoff tentang arus listrik. Beliau menyatakan bahwa arus yang masuk pada suatu percabangan itu akan sama dengan arus yang keluar. Misal kita memiliki rangkaian listrik dengan 3 cabang. Kemudian di sini ada arus masuk, dan di sini arus keluar. Katakanlah ini kita beri nama I1, ini I2, ini I3. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang bunyinya I masuk sama dengan jumlah I keluar. Artinya untuk contoh yang di sini, masuk dan keluar patokannya adalah titik simpul ini ya, titik simpul hijau. Yang masuk artinya yang menuju ke simpul di tengah ini, titik biru ya ini ya. Sedangkan yang keluar berarti yang menjauhi titik biru ini, simpulnya. Sehingga ini yang masuk adalah I1 dan I2, dan yang keluar adalah I3. Maka berdasarkan hukum Kirchhoff ini rumusannya akan menjadi I1 ditambah I2 sama dengan I3. Nah, ini hanya contoh saja. Nanti rumusannya akan menjadi apa tergantung soalnya, tergantung rangkaian listriknya. Kemudian hukum kedua Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini muncul ketika ada sebuah rangkaian listrik yang tidak bisa kita sederhanakan rangkaiannya menjadi seri dan paralel atau kombinasinya. Jadi rangkaiannya lebih rumit daripada itu, tidak bisa disederhanakan. Maka cara memecahkannya adalah kita menggunakan hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff bunyinya adalah di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau kita sebut dengan GGL, kita singkat GGL, ini simbolnya untuk menunjukkan tegangan sumber, misalnya baterai begitu. Dengan penurunan tegangan IR sama dengan 0. Artinya gini. Kalau kita rumuskan secara matematis, jumlah GGL atau tegangan sumber ditambah dengan jumlah I kali R berarti arus kali hambatannya ya. Ini berarti V kan, V sama dengan I kali R, tetapi untuk V beban. Artinya V sumber ditambah dengan V beban sama dengan 0. Ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Ada beberapa ketentuan yang harus kita pahami sebelum kita terapkan rumus ini dalam sebuah soal rangkaian listrik. Dan ini hanya kesepakatan ya, artinya kalau kalian baca buku lain bisa jadi ketentuannya beda. Yang jelas kamu harus konsisten menggunakan dasar yang mana. Ini hanya salah satu dasar saja. Ketentuan yang pertama, ketika nanti kita akan menganalisis suatu rangkaian, yang harus kita lakukan pertama adalah kita menggambarkan loop. Bagaimana cara menggambar loop? Nanti kita cek di latihan soal ya. Ketika kita sudah menentukan suatu arah loop, maka ketentuannya adalah untuk arah arus I akan bernilai positif kalau dia searah loop dan bernilai negatif jika berlawanan arah loop. Itu satu, berarti arus bisa kita buat tanda positif maupun negatif. Yang kedua, untuk arah GGL. GGL bernilai positif apabila ketika loop menelusuri rangkaian, kutub pertama yang ditemui oleh loop itu adalah kutub positif baterai. Dan GGL itu bernilai negatif apabila ketika loopnya muter dan menemui GGL-nya itu, kutub yang pertama disentuh adalah kutub negatifnya.
Dan terakhir, apabila setelah kita hitung, setelah kita analisis menggunakan hukum 2 Kirchhoff, kok ternyata hasil hitungan kita arusnya bernilai negatif, misal nih, maka hasil hitungan kita tidak salah, tetapi artinya arusnya kebalikannya dari perkiraan kita. Saya kira ini materi untuk hukum 1 Kirchhoff dan 2 Kirchhoff. Untuk contoh soalnya, nanti kita lihat bagaimana cara menggunakan hukum 2 Kirchhoff ini pada rangkaian satu loop maupun pada rangkaian lebih dari satu loop atau loop majemuk.